Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para sahabat dimanapun anda berada. Jadi kawan-kawan, di video kali ini kita kedatangan motor Yamaha Xeon yang mengalami, pertama-tama di sini motornya mengalami habis baterai atau api pada baterai habis dan motor tidak bisa menyala. Dan posisi motor ini akan menyala ketika api pada baterai ada. Jadi seperti ini kawan-kawan. Di sini untuk mempermudahnya kabelnya saya jumper dulu. Nah seperti itu. Ketika dilepas maka motornya akan mengalami mati mendadak. Oke kawan-kawan, coba simak video seperti berikut ini. Jadi seperti itulah kawan-kawan, ketika kita lepas kabel yang menempel pada baterai maka tiba-tiba saja motornya mengalami mati. Jadi apabila api pada baterai mengalami habis, nah seperti itu kawan-kawan, coba kita lepas. Jadi saya ulangi, apabila baterainya dilepas maka motornya akan mengalami mati sendiri. Dan di sini akan saya cek pada bagian spoolnya dulu kawan-kawan. Di sini motornya sudah terbuka, dan untuk jalur spoolnya pada motor Xeon ini, Xeon karbu ini berada pada bagian bawah, terletak pada bawah. Soket dari spool menuju ke kiproknya berada pada bagian bawah. Sebenarnya teman-teman tidak usah buka jok dan lain-lain, cukup buka koper pada bagian bawah saja, karena untuk mempercepat atau mempermudah pencarian soketnya. Nah ini adalah soketnya kawan-kawan, soket dari spool menuju pada kiprok pada motor Xeon. Ini adalah soketnya kawan-kawan. Untuk pengecekannya kawan-kawan, coba kita nyalakan nanti mesinnya. Jadi untuk pengecekan arus api dari spool nanti akan kita nyalakan mesinnya. Cara pengecekannya, jadi cara pengecekan pertamanya pada bagian soket spool ini, mesinnya akan kita nyalakan. Di sini untuk pengecekan pertama saya akan mengecek pada bagian spool, jalur api spool. Nah disitu menyala kawan-kawan, posisi mesin menyala dan cukup kuat hingga bohlam pun putus atau terbakar. Bohlam sen yang pada respen saya mengalami terbakar. Di sini terdapat 3 buah kabel yang berwarna putih, kuning, dan hitam. Jadi perlu kita ingat, kabel yang berwarna putih adalah kabel jalur casnya menuju ke kiprok. Kabel berwarna kuning ada kabel lampu depan dan lampu belakang dan menuju ke kiprok juga. Dan kabel yang berwarna hitam adalah kabel massa. Nah seperti itu kawan-kawan. Ketika kita cek menggunakan test pen, api pada
soket jalur spool ternyata ada, dan untuk kabel yang berwarna putih adalah kabel cas. Jadi fungsi kabel berwarna putih ini adalah sekaligus kabel cas dan juga sebagai supply pada bagian seperti CDI, kunci kontak dan lain-lain. Jadi kabel spool yang berwarna putih adalah sebagai supply untuk kunci kontak, CDI, lampu-lampu dan lain-lain. Coba kita perhatikan lagi kawan-kawan. Berarti pada bagian spool aman apabila dua buah jalur yang saya maksud tadi. Nah, di sini soketnya terlihat terbakar, sudah terbakar, dan kabelnya juga sudah disambung kawan-kawan. Kabelnya juga sudah disambung. Jadi permasalahan seperti ini sering terjadi apabila soket terbakar, maka konek kabel atau konek listrik yang dari spool tidak terlalu fresh atau kurang, hingga mengalami, bisa kita katakan, listriknya kurang mengalir. Oke, dan ini yang punya motor, yang bosnya ini bosnya mana Pak D? Mantap, mantap Pak D. Ini Pak D kita. Yang punya motor dan yang motornya rusak terus. Iya, dan ini yang punya lapak juga. Iya. Ini mana Pak D? Mantap. Wah. Oke kawan-kawan, setelah kabel tadi sudah kita pasang dan kita sambung seperti tadi, maka akan kita cek motornya. Di sini angka pada multitester atau test pen menunjukkan angka 13 volt. Coba kita nyalakan. Angkanya masih berubah-ubah. Coba perhatikan kawan-kawan, voltasenya sudah naik 13,4. Jadi posisi sekarang motor sudah bisa kita katakan sudah cas sendiri, dan lampu depannya juga sudah menyala. Jadi kawan-kawan, permasalahannya bukan pada kiprok atau pada spoolnya, tetapi pada jalur pada spool menuju ke kiprok. Perhatikan lagi kawan-kawan. Dan ketika kabelnya kita lepas, motor pun tetap menyala. Sini kita lihat terus angkanya terus berubah voltasenya sampai 14,2 volt. Jadi sistem pengisian atau pengecasannya cukup bagus. Semakin kita gas, maka semakin bertambah voltase pada baterai. Dan ketika kita lepas jumperan tadi, motor pun tetap menyala. Mantap. Oke, kita ulang lagi kawan-kawan. Oke, mungkin ini saja tutorial singkat dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.